Halo Sobat RTV, selamat sore waktu Rusia. Dalam segmen Lensa Ramadan kali ini, saya, Ahmad Ciapruira, akan mengajak teman-teman semua ke salah satu masjid terbesar di kota Saint Petersburg, Rusia. Masjid ini merupakan salah satu tempat, khususnya untuk umat muslim yang berada di kota Saint Petersburg, Rusia, untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya di bulan Ramadan. Kalian penasaran seperti apa? Yuk kita ke tempatnya. Selamat datang di kota yang melambangkan kemegahan seni dan sejarah. Kota yang mempesona dengan keindahan arsitekturnya yang megah dan kekayaan budayanya yang tiada tara. Saint Petersburg, Rusia. Jauh di utara, di tepi sungai Neva yang membelah kota ini, terbentang pemandangan yang memukau, menampilkan jajaran bangunan bersejarah yang berjejer dengan anggun di sepanjang tepi sungai. Di tengah gemerlapnya kota ini terdapat sebuah landmark yang menghadirkan keajaiban yang tak terlupakan. Ya, itu adalah Masjid Soekarno yang gagah berdiri, menjelma sebagai titik cemerlang keindahan di tengah-tengah gemerlapnya Saint Petersburg. Masjid ini memiliki beberapa nama, di antaranya Masjid Gorkovskaya, karena masjid ini memiliki letak yang dekat dengan metro bawah tanah Gorkovskaya. Yang kedua, masjid ini disebut sebagai Masjid Biru, karena masjid ini memiliki kubah berwarna biru di atasnya. Dan yang terakhir, biasanya masyarakat Indonesia menyebut masjid ini sebagai Masjid Soekarno, karena masjid ini memiliki hubungan sejarah dengan Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Oleh karena itu, Masjid Biru ini menjadi tujuan wajib, khususnya bagi wisatawan Indonesia yang berkunjung ke kota Saint Petersburg, Rusia ini. Yuk kita ke dalam. Masjid Soekarno juga dikenal sebagai Masjid Biru, bukan hanya sebuah tempat ibadah bagi umat muslim, tetapi juga sebagai simbol toleransi dan keharmonisan di tengah-tengah kebisingan dunia. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1910 dan kemudian secara resmi dibuka pada tahun 1913. Sebelumnya, perolehan izin pembangunan rumah ibadah umat muslim di kota ini sangatlah sulit. Kemudian pada tahun 1907, Tsar Nicholas II akhirnya memberikan izin pembangunan masjid ini sebagai penghargaan atas kontribusi warga muslim yang turut membangun kota Saint Petersburg. Masjid ini dibangun dengan meniru arsitektur Gues Amir, makam dari Timur Leng di Samarkand, Uzbekistan. Masjid ini dilengkapi menara setinggi 49 meter, kubah setinggi 39 meter, dan mampu memuat hingga 5.000 jamaah. Bagian muka dari bangunan masjid ini merupakan gabungan ornamen oriental dan mozaik biru virus. Dinding masjid ini dibuat dari batu granit abu-abu dan kubah serta menaranya ditutupi dengan mozaik keramik berwarna biru langit. Bagian depan masjid dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, sementara bagian dalamnya dibuat dari marmer berwarna biru, dan lantainya dilapisi oleh karpet yang dibuat para perajin dari Asia Tengah. Hubungan sejarah masjid ini dan Insinyur Soekarno dimulai pada tahun 1956, yang pada saat itu Presiden Soekarno berkunjung ke beberapa kota di Rusia termasuk Saint Petersburg. Di kota ini Soekarno melihat bangunan yang diyakininya sebagai masjid, tetapi pada saat itu masjid ini digunakan sebagai gudang medis. Kemudian Soekarno meminta izin kepada pimpinan tertinggi Uni Soviet, yaitu Nikita Sergeyevich Khrushchev, agar Masjid Biru ini dialihfungsikan kembali sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Kehangatan Ramadan di Masjid Biru juga membawa nostalgia dan kerinduan bagi para jamaah dari berbagai negara-negara muslim lainnya. Bagi mereka yang jauh dari tanah air, Masjid Biru bukan hanya sebuah tempat ibadah, tapi juga menjadi sebuah tempat titik keberkahan untuk mengingatkan akan akar dan identitas agama mereka. Saya berharap untuk teman-teman semua di bulan Ramadan suci ini akan membawa perdamaian, kesucian, dan keberkahan bagi kita semua. Saya Ahmad Ciapruira dari kota Saint Petersburg, Rusia, pamit undur diri. Bye.